Selamat datang di Kata Perempuan Podcast, yang menjadi tempat untuk para perempuan berbagi ilmu, pandangan, serta pengalaman. Kata Perempuan berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Nah, kembali lagi bersama kita berdua nih, host. Siapa Kak? Khadijah Haddad seperti biasa dan Batuli Zakia. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol seputaran masih seri perempuan hebat. Seri perempuan ya. hebat. Kita beralih ke tokoh lain. Ini kayaknya satu-satunya deh. Nama tokoh perempuan yang berada di Al-Quran, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Dan punya suratnya tersendiri ya. Surat sendiri. Siapa tuh? Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam binti Imran. Kita akan bahas tentang Sayyidah Maryam, tentunya dengan narasumber kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan? Selamat datang Kak Khadijah. Assalamualaikum Kak Khadijah. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat juga Kak Khadijah ya. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah kita sehat semua dan kita bisa hadir di sini. Betul. Ya. Kita bahas. Pokoknya kemarin kan kita sudah bahas 2 tokoh ya. Ya, siapa aja tuh? Sayyidah Khadijah yang pertama, kedua Sayyidah Fatimah. Itu adalah perempuan-perempuan suci ya kan? Benar. Nah, sekarang kita akan bahas perempuan suci yang ketiga, yaitu Sayyidah Maryam. Nah, sebelum kita masuk nih, kenapa nih Kak kita kayak punya kostum tersendiri? Selalu ya, di setiap episode kita berkomitmen untuk mengingatkan terus tentang perjuangan Palestina. Nah, salah satunya ini tandanya penggunaan kafiyeh ya. Agar apa? Agar kita terus ingat, tidak lupa ya untuk tentang perjuangan rakyat Palestina ya. Dukung terus. Caranya gimana? Betul, dengan cara gimana kita mendukung rakyat Palestina, yaitu dengan cara memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel maupun Amerika. Ya, itu salah satunya. Yang kedua, share terus informasi tentang perjuangan rakyat Palestina. Apa saja yang terjadi di sana, perkembangan terbarunya apapun, silahkan di-share di sosial media masing-masing ya. Betul. Oke, mantap. Oke, mulai aja ya kita Langsung aja nih. Nah, kan emang nih sebagaimana kita umat muslim ini Kak, kita pasti mendengar tokoh-tokoh luar biasa seperti Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, dan juga Sayyidah Maryam, yang kita tahu sebagai seorang yang tidak bersuami tapi memiliki anak ya, yang biasa beredar di masyarakat kan itu ya, maksudnya narasi yang secara umum gitu. Nah, tapi ini kita belum tahu nih, belum mengenal secara mendalam tentang Sayyidah Maryam ini. Menurut Khadijah, siapa sih sebenarnya Sayyidah Maryam ini menurut pandangan Islam, dan mengapa beliau itu sangat istimewa gitu sampai ada suratnya dalam Al-Quran? Iya, jadi mungkin bisa dibahas dari latar belakangnya dulu. Betul, latar belakangnya dulu. Latar belakangnya dulu, beliau adalah putri dari Nabi Imran. Ibunya bernama Hana. Beliau keturunannya dari Nabi Daud ya. Jadi mereka sudah merupakan orang-orang pilihan ya. Dan kemudian pada masa itu, ini masa kecilnya ya, mau cerita masa kecilnya. Jadi ibunya Hana ini ya, ibunya Sayyidah Maryam ini sebenarnya wanita yang mandul gitu. Beliau tidak bisa punya anak. Cuman pada masa itu dia sedang keluar, duduk di tamannya, ngelihat ada burung yang sedang menyuapi anaknya. Kemudian dia berdoa, wahai Tuhanku, aku ingin sekali memiliki seorang keturunan. Dan doa itu sama Allah dikabulkan. Sebagian mengatakan bahwa ketika keinginan itu muncul, itu pun juga sebenarnya dari diri hatinya yang Sayyidah Maryam rasanya mau diberikan kepada dia gitu. Ada juga yang mengatakan ketika itu beliau belum punya keinginan seperti itu ya, tapi ketika sudah punya anak, sudah hamil, beliau merasa mungkin anaknya yang di dalam kandungannya itu laki-laki gitu. Jadi karena waktu itu ayahnya Nabi Imran mendapat sejenis kayak wahyu mengatakan bahwa kamu akan mendapatkan keturunan seorang laki-laki yang dapat menghidupkan manusia dan mengubah alam lah,
yang membawa kitab baru gitu. Disangkanya yang bakal lahir tuh laki-laki karena wahyu itu. Yang sebenarnya itu merupakan keturunannya dia, yaitu jadi keturunannya melalui Sayyidah Maryam ini. Dan kemudian ketika beliau hamil itu karena merasa wah anaknya laki-laki, beliau punya nazar untuk memberikan anaknya itu untuk khidmat di Baitul Maqdis. Dia ada beberapa riwayat ya gitu. Berarti kalau dilihat nih nabi-nabi orang suci itu ya terjaga, terpelihara ya dari segi keturunannya ya. Iya. Jadi kayak Rasulullah itu kan kayak Rasulullah misalnya, dia kan kalau diurut-urut ke atas itu keturunan Nabi kan, Nabi Ibrahim. Iya. Dia selalu terjaga. Begitu juga dengan nabi-nabi lain ya, termasuk Nabi Isa misalnya lewat Sayyidah Maryam ya. Dia merupakan anak dari seorang nabi, ya kan? Keturunan dari nabi-nabi. Itu pasti Allah jaga ya dalam segi keturunan berarti ya. Tapi tidak semua keturunan nabi itu merupakan orang yang baik ya. Jadi keturunan sebagian anak-anak nabi ada aja yang tidak taat ya, seperti anaknya Nabi Nuh ya kan. Tapi yang baik ini turunannya nabi. Mereka salah satunya ya. Keturunannya nabi dan mereka terjaga dan juga menjaga imannya sendiri sehingga mereka terjaga gitu. Oh jadi ini tuh ceritanya adalah orang tuanya Sayyidah Maryam ini tadinya berarti sudah tua ya, masih belum punya anak. Belum. Nah, kemudian Tapi Allah kabulkan nggak setuanya istrinya Nabi Zakaria. Jadi ceritanya itu dalam satu zaman ya. Jadi Nabi Zakaria ini punya istri, terus dia itu istrinya ini adik kakak sama ibunya Sayyidah Maryam. Betul ya? Begitu ya? Iya, adik kakak. Mereka sejaman. Nah, terus sama-sama belum dikasih keturunan. Iya, sama-sama. Tapi nggak setua istrinya Nabi Zakaria. Iya. Berarti istrinya Zakaria kemungkinan kakaknya. Ya, istrinya Nabi Zakaria kakaknya. Ya. Kemudian dikabulkan sama Allah, akhirnya ditaruhlah ya jabang bayi di perut ibunya tadi yang bernama Hana ya. Iya. Setelah lahir ternyata perempuan. Bagaimana tuh perasaannya? Padahal udah dipikir tadi udah ada wahyu nih, bakalan turun nabi lah ya. Udah dikatakan bakal datang kitab baru kan berarti nabi. Nah pas dilihat tuh kok anaknya perempuan, apa maksudnya itu? Hana sebagaimana orang yang beriman, dia tahu apa yang ketentuan Allah itu dia yakini itu adalah yang terbaik. Jadi dia bersyukur dan dia sesuai janjinya dia langsung ketika setelah saya melahirkan Sayyidah Maryam, dia pergi ke Baitul Maqdis, mengatakan di situ kepada rabi-rabi di situ mengatakan bahwa saya ketika hamil sudah bernazar untuk mempersembahkan anak saya di sini sebagai yang khidmat di sini. Nah, ketika itu mereka ada kesusahan juga aslinya karena apa? Biasanya yang perempuan dipersembahkan di situ adalah anak laki dan yang pantas untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis itu biasanya anak laki, bukan perempuan. Anak perempuan. Dilarang. Bukan ya sebagaimana masih pandangan-pandangan yang sebelumnya perempuan agak rendah, dianggap kurang mata atau tidak pantasan di situ gitu. Ya, ada ketidakpantasan untuk masuk ke situ yang mungkin cepat terlumuri oleh dosa gitu ya daripada laki gitu. Jadi banyaknya laki yang di dalam, tidak ada perempuan gitu. Maksudnya tidak ada itu gimana tuh Kak? Aku nggak paham. Iya, jadi terlumuri oleh dosa itu maksudnya kan anak mungkin karena dia ada headnya juga iya, ada head ya, juga. Kan head kan bukan dosa. Tapi sebagian anggap itu zaman itu tuh masih begitu. Karena sebagian pandangan perempuan sekarang juga gitu. Ada yang di desa-desa itu menganggap ketika perempuan head itu dia tidak suci seluruh tubuhnya. Sampai dipukulin. Teman saya orang Afgan, itu di Afgan ketika dia anaknya head ya, itu di pandangan mereka ya. Ketika anaknya head, itu anaknya tidak boleh menyentuh makanan yang akan disuguhkan ke orang lain. Oh, kayak film India. Serius, India begitu tuh. India yang pedalaman ya. Kalau penonton sinetron India tahu tuh. Orang bahkan dia ketika kalau dia lagi head itu nggak boleh memasak untuk satu rumahan. Jadi kecampur-campur ya, maksudnya
masyarakat itu hampir mirip-mirip berarti zaman dulu tuh. Iya, dari zaman dulu menganggap perempuan itu suatu hal yang lemah, yang cepat terlumuri oleh dosa, yang bisa kan laki-laki mudah terpikat ketika melihat perempuan. Jadi seolah perempuan itu adalah penghalang. wujud penghalang untuk bisa. Tapi bukan karena itu sih, tapi ya karena perempuan memang tidak ada yang di situ dan juga Memang secara tradisi juga jarang ya. Jarang yang Di Baitul Maqdis itu. di Baitul Maqdis. Nah, karena itu merupakan suatu nazar dan juga yang nazar bukan orang sembarangan, keturunannya Nabi Daud juga kan. Nah, mereka mau tidak mau harus menerima walaupun itu dengan susah payah ya. Karena keturunan mereka ya perempuan itu gitu. Nah, kemudian waktu itu mereka kesusahan untuk menerima, cuman dibuatlah kesepakatan untuk apa namanya? Apa buat perjanjian? Bukan, dikocok namanya, siapa yang keluar dia yang mengurus Sayyidah Maryam, karena pada waktu itu Sayyidah Maryam masih bayi kan, mau dipersembahkan untuk Baitul Maqdis, cuman mereka siapa yang ngerawat gitu, siapa yang mau bertanggung jawab, diundi ya, membuat undian. Nah, namanya siapa yang keluar itu yang akan mengurus Sayyidah Maryam. Kebetulan ternyata yang keluar adalah namanya Zakaria, Nabi Zakaria. Dan Allah memang sudah memberikan orang yang paling cocok dan yang paling pantas adalah Nabi Zakaria, karena beliau juga adalah pamannya kan. Itu. Cuma pada masa itu ya Sayyidah Maryam sampai umur yang ditentukan oleh Zakaria masih berada dalam naungan ibunya ya. Cuman keperluan beliau Nabi Zakaria yang penuhi. Ya, karena waktu beliau lahir, ayahnya sebelum beliau lahir ayahnya sudah meninggal. Jadi walhasil setelah itu pendidikannya ada di tangan Nabi Zakaria, di bawah pengasuhan Nabi Zakaria. Iya, dalam naungan Zakaria. Lalu apa yang dilakukan Sayyidah Maryam di dalam Baitul Maqdis tadi? Ketika beliau sudah sampai pada umur yang ditentukan, di situ Nabi Zakaria udah pada masa itu beliau sudah menyiapkan satu tempat, kalau nggak salah di tepi di bagian baratnya atau gimana itu sudah kayak kamar kecil ya, gitu ya. Kamar kecil, dan juga ada arah untuk berdoa ya di situ, yang ditutupi tirai ya, ditutupi tirai. Dan ada tempat-tempat memang Sayyidah Maryam tidak boleh masuk di situ ya, maksudnya itu tempat yang suci gitu buat mereka. Jadi Sayyidah Maryam hanya boleh tinggal di bagian situnya, dari itu ditutupin tirai. Sayyidah Maryam ketika berada di dalam situ, beliau bekerja sebagai yang menyapu, yang membersihkan. Selain itu beliau juga tidak pernah lupa, kan di keliling situ ada tempat-tempat orang biasanya berdoa ya, bermunajat gitu. Di luar-luarnya itu Sayyidah Maryam datangin. Ada anak-anak kecil yang tidak dapat makanan, diberi makanan, ibu-ibu yang kesusahan didoakan. Jadi Sayyidah Maryam bukan hanya diem saja di dalam bersih-bersih aja. Dan ketika beliau bersih-bersih biasanya tidak terlihat oleh laki-laki yang lain ya, karena pada malam hari atau sebelum pagi itu subuh itu dia sudah menyiapkan semuanya gitu. Itu dari umur berapa Kak mulai maksudnya kerjanya bisa ya? bekerja? Mulai dari umur berapanya aja belum ini, tapi setahu dia masih kecil, seumuran 3-4 tahun itu kan pada zaman itu sudah cukup dewasa ya? Bukan dewasa, Sudah mampu gitu. Sudah mampu. Jadi kayak umur 3 tahun itu kayak umur 10 tahun di sini mungkin. Iya. Menurun berarti ya kemampuan sekarang. Kalau kayak gitu, kalau orang dulu itu 3 tahun kayak udah besar banget gitu ya. Mungkin karena ekspektasi hidupnya juga lebih pendek Kak. Makanya lebih cepat dewasa. Bisa jadi. Kan Nabi Muhammad aja umur 3 tahun apa kalau nggak salah itu sudah bisa ngembala kambing gitu. Oh iya. Apalagi perempuan kan kita baliknya umur 9 tahun. Berarti umur segitu itu sudah bisa ya. Kalau sekarang malah dianggap belum mampu sama sekali ya. Berbeda zaman lah ya. Beda zaman. Ya pernah lihat tuh di filmnya kan, ada film Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam tuh tinggal di kamar yang kecil gitu kan. Dia beres-beres, Aku belum pernah nonton. Itu bagus banget filmnya, itu keluaran Iran kalau nggak salah. Jadi
kan mereka tuh sholat ya, yang si rabi-rabi ini, pokoknya menjaga Baitul Maqdis itu sholat. Itu perempuan tuh nggak boleh masuk ke situ. Nah satu hari ketika mereka sholat, Sayyidah Maryam masuk, itu orang kaget semua, dilarang masuk. Sayyidah Maryam tuh kayak digetarkan gitu hatinya untuk datang masuk ke dalam Seolah untuk dipanggil sholat. ya. Seolah-olah memang diarahkan gitu sama Allah untuk masuk. Itu ada peristiwa itu. Ya, mungkin ada ya. Karena kalau di filmnya itu. Beliau bisa berbicara dengan malaikat ya. Jadi suara-suara itu pasti ada gitu. Itu kalau nggak salah, kalau pernah itu apa betul nih Nabi Zakaria itu sampai heran ya ngelihat Sayyidah Maryam ini selalu ada makanan di tempatnya. Jadi kamarnya itu selalu ada makanan. Kayak dikirimin terus sama malaikat, ada terus ya. Iya. Karena ketika itu kan ada kamar kecil ya khusus buat Sayyidah Maryam. Ketika Zakaria datang berkunjung, dia melihat sudah ada buah-buahan yang tidak ada pada musimnya. Seperti itu musim panas, tapi buah musim dingin kenapa ada di mejanya? Gitu. Kenapa ada di situ? Kemudian Nabi Zakaria bertanya, dari mana kamu mendapatkan buah-buah ini? Gitu. Beliau mengatakan bahwa ini semua kiriman dari Allah, kiriman dari langit. Dikarenakan kemuliaannya ya. Apakah Nabi Zakaria itu dikasih wahyu juga sama Allah bahwa ini Sayyidah Maryam ini orang pilihan gitu, ada nggak kayak gitu? Atau Nabi Zakaria sebagai manusia dia ngelihat, oh ini ada ini kayaknya berbeda nih, Sayyidah Maryam nih pasti ini sesuatu nih. Apakah ada seperti itu atau gimana? Ada, beliau udah tahu dari awal ketika itu yang lahir perempuan, Allah pasti ada pilihan tertentu kan. Jadi ada kemuliaan dan keutamaan tertentu buat Sayyidah Maryam. Apalagi dengan dilihat dari masa kecilnya, dia selalu berdoa, berbeda dari anak-anak pada umumnya ya. Tapi beliau berdoa gitu. Kemudian setiap harinya diberikan makanan yang berbeda dari yang lain, itu dari surga gitu kan. Jadi sudah ketahuan, pilihan ya. Terus habis itu kan udah nih tinggal di Baitul Maqdis, bantu-bantu di sana, khidmat ya. Lalu di umur berapa atau di masa kapan itu tiba-tiba Sayyidah Maryam Allah kasih amanat untuk hamil gitu, dapat bisa melahirkan Nabi Isa di mana Mas? Kalau nggak salah umurnya sekitar berapa ya? 12 apa 15 itu ya, 12 apa 15 gitu. Antara itu umurnya. Ketika itu beliau sedang berdoa ya, sedang melakukan ibadah. Kemudian di balik tirai itu tiba-tiba mendekat laki-laki yang Sayyidah Maryam mengatakan, aku berlindung kepada Allah, menjauhlah kamu katanya gitu, karena aku selama ini belum pernah didekati oleh seseorang yang bukan muhrim gitu, dan mereka belum pernah melihatku gitu. Untuk seharusnya kamu jangan mendekat. Terus kata laki-laki yang itu yang sebenarnya adalah malaikat. Beliau mengatakan, janganlah kamu takut, aku adalah malaikat utusannya Allah. Aku hanya ingin memberikan kamu kabar bahwa sesungguhnya Allah sudah memuliakan kamu dengan kesucianmu, dan Allah ingin memberikan kabar gembira, yaitu kamu akan hamil dan Allah meniupkan ruhnya ke dalam dirimu. Dan kamu akan menjadi seorang ibu dari seorang nabi. Gitu. Kaget dong, gimana? Cuman ya pasti kaget dia. Kemudian Sayyidah Maryam bertanya, bagaimana diriku bisa hamil sedangkan aku belum pernah tersentuh oleh laki-laki manapun. Nah, malaikat berkata, itulah jika Allah berkehendak maka semuanya akan terjadi. Itulah ya hikmahnya. Bukti kebesaran Allah ya. Ada beberapa riwayat ya yang mengatakan bahwa kemungkinan Sayyidah Maryam hamil selama 9 bulan. Ada yang mengatakan selama 9 jam. Jadi ada 2 riwayat. Jadi bisa jadi 9 jam juga bisa jadi. Jadi masa itu langsung karena Allah bilang ketika dia langsung memberikan ruhnya, berarti kan sudah ada bayi kan di dalam situ, kemungkinan langsung bisa besar. Itu hal yang
sangat mungkin. Sangat Nggak ada mungkin yang nggak gitu, mungkin. tidak. Nah, jadi bisa saja pada masa itu Sayyidah Maryam langsung merasakan sudah waktunya untuk melahirkan. Beliau kemudian buru-buru keluar karena harus keluar dari tempat itu untuk melahirkan. Siapa yang meminta Sayyidah Maryam keluar atau pengennya Sayyidah Maryam sendiri? Iya, kayak atau wahyu dari Allah? Jadi ini sudah kan itu Baitul Maqdis ya, jadi tempat suci, tidak mungkin di situ bisa melahirkan. Iya, benar. Jadi masih Sayyidah Maryam masih menjaga kehormatan tempat itu. Jadi gitu. ini Jadi beliau- memang dari pengennya Sayyidah Maryam yang keluar, bukan perintah dari Allah untuk keluar. kayaknya kalau perintah atau tidaknya aja nggak tahu ya, tapi yang pasti dia juga dari dirinya juga mau keluar dari tempat itu untuk menjaga kesucian tempat itu, serta mungkin juga bisa jadi dipanggil untuk keluar karena beliau disuruh bersandar ke pohon kurma kan. kurma itu. Jadi Gitu. Sayyidah Maryam ini keluar dari Baitul Maqdis ya. Sejauh apa deket masih daerah situ, yang jelas bukan di Baitul Maqdis, keluar atau pindah jauh yang nggak kelihatan orang-orang karena kan gimana pun ini nggak ada bapaknya nih. Iya. mungkin kan? Ya agak jauh dari situ karena dia jalan ke tempat yang agak gersang kan di situ. Tempatnya berarti agak jauh. Nah, sehingga dia karena tidak kuat menahan rasa sakitnya, di situ ada pohon kurma ya, yang aslinya pohon kurma itu sudah kering ya, tidak berbuah gitu. Kemudian dia menyandarkan tubuhnya di situ, kemudian ada suara yang datang yang mengatakan goyangkan pohon itu, ditepuk gitu pohon itu, dan ketika disentuh itu pohonnya langsung jadi subur kembali, dan dari tepukan itu beberapa buah kurma jatuh. Dan dari situ Sayyidah Maryam disuruh makan. Di situ beliau mendapatkan kekuatan untuk melahirkan. Jadi melahirkannya sendiri ya kak ya? Iya, melahirkan sendiri. Ya habis melahirkan, Allah ingin membuat Sayyidah Maryam merasa senang buat ada air yang mengalir dari dimunculkan air ya, yang mengalir dari bawah kakinya. Dari situ juga Sayyidah Maryam bisa minum, ya kan? Iya pasti. Mengisi kembali energinya dan dapat menyusui Nabi Isa. Kayak kalau dalam sejarahnya orang Kristen tuh mereka Sayyidah Maryam itu keluar ke Bethlehem itu ya. Iya. Kandang kambing bukan dekat pohon kurma. Oh, iya. Perbedaannya itu. Iya kalau di Iya. Kristen. Ya di kandang kambing. Tapi kalau ini di pohon Dekat kurma, pohon dekat pohon kurma. kurma. Nggak sebutkan mungkin di situ ada kandang kambing atau enggak. Iya. Tapi yang jelas menyandar di batang kurma gitu ya. Iya. Tapi kok aku pernah kayak ngelihat riwayat kalau misalnya, tapi bukan di Islam, di Kristennya itu sendiri bahwa Sayyidah Maryam itu punya suami. Ini ada dua tuh yang kemarin yang tadi Itu bahas. sebenarnya bukan suaminya ya, karena Sayyidah Maryam sampai akhir beliau wafat, beliau tetap menjaga kesuciannya bagi Islam ya. Yang mengatakan itu sebagian pandangannya orang Kristen, sebagian ya. Sebagian ya, ya. Jadi Iya, ada jadi perbedaan juga ya. Karena kan mereka juga nyebutnya masih Virgin Mary. Gimana Iya. kalau Virgin Mary bisa menikah kan enggak? Jadi ada Yosef Si tukang kayu. Si tukang kayu. Beliau ini ada beberapa riwayat mengatakan bahwa ada yang beranggapan bahwa itu adalah tunangannya Sayyidah Maryam. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau itu adalah sepupunya Sayyidah Maryam. Jadi sebelum beliau menikah, Sayyidah Maryam sudah hamil duluan gitu. Maksudnya hamil jadi tanpa hamilnya suami, tanpa suami dan memang nggak dicampur gitu loh. Bukan berhasil hubungan. Makanya disebut Virgin Mary. Tetap disebut Virgin Mary walaupun ada pandangan yang bilang beliau punya suami gitu. Beliau menikah, pandangannya orang Kristen, jangan disebut Kristen ya, pandangannya yang kitab lain, bahwa Sayyidah Maryam itu setelah melahirkan beliau baru menikah. Jadi beliau baru menikah kemudian punya anak lagi. Jadi Nabi Isa itu punya saudara, dibilangnya gitu. Dari apa namanya tadi yang Pandangan dari agama lain. suaminya tadi apa tadi yang kayu? Yosef. Yosef. Yusuf.
Yusuf gitu. Jadi ada beberapa pandangan. Ada memang. beberapa pandangan, ada yang bilang ya itu katanya itu sepupunya, ada yang bilang emang itu tunangannya, tapi itu Tapi nggak kecil masuk itu, Kak, ya? akal, kecil kemungkinannya. Karena apa? Sayyidah Maryam tidak pernah keluar dari situ dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki. Bagaimana dia bisa punya seseorang yang mau bersama dia gitu. Tapi memang yang berpendapat itu juga kayaknya kecil dah. Hatta di Kristiani itu mereka menganggap memang Sayyidah Maryam kan suci. Dia makanya disebut Virgin Mary itu memang masih virgin tapi punya anak. Iya kan? Jadi itu hanya pandangan sebagian kecil kayaknya ya Kak ya. Iya. Oh iya. Terus ini Kak, setelah Sayyidah Maryam ini sudah melahirkan gitu kan, sudah punya anak. Nah, sudah menggendong Nabi Isa. Nah, ketika balik ke masyarakat nih bagaimana nih? Kisahnya. Tantangan banget kan? Iya. Perasaannya gimana nih? Pasti bercampur aduk kan? Iya. Ya, waktu itu ada perasaan ketika Sayyidah Maryam setelah melahirkan, beliau berharap andai saja aku mati sebelum ini gitu. Dia bukan masalah takut, tapi ini yang dirasakan sebagaimana manusia ya, kekhawatiran bagaimana kesuciannya gitu, dilihat seperti apa gitu. Walaupun adanya fitnah juga walaupun dia sepenuhnya yakin dengan ketentuan yang Allah berikan ya, keyakinannya itu tidak pernah goyah. Tapi sebagai manusia yang biasa ada perasaan seperti itu, kekhawatirannya. Apalagi orang melihat beliau orang suci yang tiba-tiba punya anak ya. Nah, kemudian untuk menenangkannya, Allah memberikan ada suara yang mengatakan bahwa tidak perlu khawatir katanya. Nanti kamu puasa dari berbicara. Puasa bicara. Jadi Sayyidah Maryam tidak perlu mengatakan apa-apa. Pergi kembalilah ke situ dan biarkan bayi ini yang akan menjawab semuanya. Kemudian Sayyidah Maryam dengan keyakinannya beliau kembali ke Baitul Maqdis. Di sana di perjalanan orang-orang bingung, mulai pada kebingungan gitu. Anak siapa? Apalagi Sayyidah Maryam terlihat pucat habis melahirkan. Kemudian beliau datang, nah para rabi mulai menghina dia, mengejek, bagaimana kamu ini yang katanya suci, gitu ya. Bagaimana orang tuamu padahal mereka adalah orang-orang yang terhormat dan suci. Walaupun itu ada kesedihan di hatinya, tapi dia mengisyaratkan untuk menjawab, yang menjawab adalah anaknya ya. Suruh minta diasyarakan gitu ya, untuk melihat anaknya gitu, Nabi Isa yang sedang digendong. Kemudian para rabi-rabi itu ya merasa aneh gitu, apa maksud kamu? Saya mau berbicara dengan seorang bayi. Lagi ledek nih rabi-rabi. Iya benar. Kemudian ternyata Nabi Isa langsung tiba-tiba berbicara. Ya, beliau mengucapkan salam bagiku pada hari aku dilahirkan, hari ketika aku akan mati, dan hari ketika aku akan dihidupkan kembali. Nah, kemudian Nabi Isa juga mengatakan bahwa aku adalah hamba Allah dan seorang nabi yang diutus oleh Allah, serta aku diperintahkan untuk untuk melaksanakan sholat ya, kita bersolat dan zakat, serta berbakti kepada ibu ya, di situ. Karena yang karena orang tuanya Sayyidah Maryam ya. Kaget semua tuh. Ini berarti ini mukjizat pertamanya Nabi Isa ya? Iya, pada masa itu ya nabi-nabinya pada melihat bahwa ini bukan bayi sembarangan. Bukan sembarangan bayi. Gimana nggak ada mesinnya di belakang? Zaman dulu mana ada mesin? Nah, pasti kan semua orang pasti ada yang beriman mungkin kan, atau seperti biasa ya, Bani Israel ini gitu. Tetap aja jadi kaum keras kepala gitu ya, gimana? Karena di kitabnya mereka juga sudah ada kabar bahwa akan munculnya nabi-nabi kemudian
sebagian bisa saja, sebagian ada yang mengimani, sebagian tidak, karena ya kan namanya kita lihat ya manusia, mereka pengen tetap berkuasa ya. Kalau Nabi Isa yang menjadi nabi, kekuasaannya hilang, kehormatannya hilang dan lain sebagainya. Jadi sebagian. Jadi luar biasa banget nih Kak, apa kisah tentang Sayyidah Maryam ini luar biasa sebagai seorang perempuan suci ya, salah satu perempuan suci dari 4 perempuan suci siapa aja? Ada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Maryam, Sayyidah Fatimah, sama istri Fir'aun Asia. Nah berarti saking sucinya nih Sayyidah Maryam ini pasti kita ada nih sifat-sifat beliau yang bisa kita jadikan teladan nih Kak. Hikmahnya apa? Kenapa Allah pilihkan Sayyidah Maryam terus dijadikan Nabi Isa ini jadikan orang yang lahir tanpa ayah gitu? Hikmahnya apa? Itu bukti kekuasaan Allah. Allah mau membuktikan bahwa dari orang yang tidak tersentuh kan itu bukan hal yang biasa ya. Jadi kan untuk bisa hamil harus terjadi pembuahan kan. Nah, itu tidak secara normal dan Allah bisa gitu. Dengan keinginannya itu bisa terjadi. Sebagaimana Nabi sebelumnya, Nabi Adam, tanpa ayah dan ibu. Dan ini ditunjukkan lagi dengan seorang ibu saja tanpa ayah. Ya, berarti sebagaimana bahwa karena Allah lah yang berkuasa atas alam semesta ini, apa sih beliau bisa? Jadi Allah mau menunjukkan kekuasaannya ya. Untuk orang-orang bandel nih yang nggak tahu keberadaan Tuhan ya, yang menganggap Tuhan tidak ada. Ini bukti ya kan. Kayaknya bukan sekali 2 kali ya Allah tunjukkan, udah Nabi Adam tanpa orang tua. Lalu orang yang tidur beratus tahun ya kan, itu juga Ashabul Kahfi. Yang satu hidup, yang satu itu yang kembar agak tahu nggak kisah yang 2 orang, yang satu hidup, yang satu dimatikan sama Allah terus dihidupkan kembali. Nabi itu, seorang nabi juga itu ada. Bukti-bukti kekuasaan Allah ya kan. Nah terus apa nih Kak, selain kan kita bisa tahu bahwa Sayyidah Maryam ini lahir, Nabi Isa ini lahir tanpa seorang ayah, ini merupakan bukti kekuasaan Allah. Tapi kenapa ya Sayyidah Maryam nih Kak? Dan yang dipilih dan apa nih keistimewaan Sayyidah Maryam sampai beliau merupakan salah satu dari 4 wanita suci? Beliau ya dengan pertama beliau itu ahli ibadah ya, menjaga kesuciannya, dan beliau termasuk orang yang menerima semua ketentuan Allah dan yakin dengan semua ketentuan Allah. Dan ini yang membuat beliau punya makom tertinggi, dan juga beliau dengan semua ujian yang beliau terima, beliau tetap bersyukur dan menyembah Allah dengan baik, tetap menjaga kesuciannya sebagaimana sebelumnya gitu. Itu yang saya tahu. Tapi mungkin juga memang ketentuan Allah pengennya begitu nggak sih? Soalnya kan udah disiapkan dari awal ya kan? Iya. Dengan dia ditaruh di rahimnya Hana, ya kan? Allah mau turunkan Nabi dari rahimnya Sayyidah Maryam, udah dipersiapkan jauh hari oleh Allah ya. Memang pengennya mungkin begitu kan? Iya. Ya sifat-sifat pasti ada itu ya itu Allah memang sudah menentukan juga, dan juga beliaunya juga memang orang yang ahli ibadah gitu. Kak, nah kalau kita misalnya sekarang ya, kita sudah tahu nih jejaknya Sayyidah Maryam dari awal kelahirannya Sayyidah Maryam, kemudian perjalanan hidupnya hingga akhirnya Allah amanatkan Nabi di dalam perutnya dan dilahirkan ya, bagaimana ketundukan Sayyidah Maryam kepada Allah ya, yang tanpa bertanya harus gimana gitu kan. Nah hikmahnya yang kita bisa ambil nih untuk kehidupan kita sehari-hari nih, kita kan harus, ini kan ceritanya tokoh inspiratif ya, jadi harus ada intisari yang kita bisa ambil nih. Apa Kak? Jadi dikatakan bahwa Sayyidah Maryam itu kenapa ada di Lukat itu contoh buat laki-laki dan perempuan ya. Jadi bukan hanya perempuan saja, yaitu menjaga kesucian. Jadi baik laki-laki dan perempuan kita harus saling menjaga kesucian. Nggak cuma untuk perempuan aja. Ya, dari situ orang bisa memiliki
Kalau bukan untuk perempuan saja, mulai ngomong apa? Dari situ ketika orang bisa menjaga kesuciannya, beliau bisa punya hubungan dengan Allah itu dengan baik. mudah, dengan baik. Tapi ketika hatinya kotor, maka jauh. itu akan menjadi penghalang buat dirinya. Jadi kesucian itu memang hal yang paling asas ya untuk dijaga. Dasar Itu. yang utama ya. Baik rohani dan jasmani. Iya, Gitu. kesucian. Sayyidah Maryam, pelajaran yang kita dapat dari Paling situ. utama adalah tentang kesucian. Nah, ini kan tadi kita sudah belajar gimana pesan utamanya adalah harus menjaga kesucian. Tapi zaman sekarang ini kan sangat challenging ya untuk hal ini karena banyaknya pengaruh dari luar melalui internet itu kan sudah semakin banyak kan sekarang kan. Nah, gimana Kak kita untuk memfilter generasi kita ke depan ya kan? Biar kita tuh bisa tetap ada di jalur yang benar, salah satunya menjaga kesucian. Gimana Kak? Itu bagi kaum muda gitu. Ya, buat ibu nih gimana ngedidik anaknya atau apa gitu? Sebelum kita mau mendidik anak kita ya, kita dulu harus yang jadi Iya, baiknya betul. ya, dan jadi contohnya. Zaman sekarang itu menjaga kesucian itu bukan hal yang perlu ya, gitu. Kebanyakan sekarang ini. Dan itu sudah dianggap biasa gitu, dianggap Dianggapnya ya biasa. Nah, itu pandangan-pandangan yang merusak. Jadi Generasi dari sekarang, generasi aslinya. Dah bagaimana kita jelaskan dulu ke anak-anak juga, ke diri kita juga. Aslinya diri kita juga perlu ini Yang utamanya kita sebagai pendidiknya ya. Iya, kadang-kadang berdiskusi kepada diri sendiri ya, menanyakan apakah kesucian itu memang benar-benar diperlukan. Apa yang kita dapat jika menjaga kesucian itu. Ternyata dari kesucian itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan sampai kepada tujuan kita yaitu kesempurnaan ya kan. Kalau dilihat antara suci dan tidak suci, ya orang bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik kan, mana yang sempurna dan mana yang tidak sempurna kan. Yang pasti suci dong ya kan. Cuman bagaimana menjaga kesuciannya itu tergantung masing-masing dan juga keinginan yang kuat gitu. Kalau menurut Khadijah ya harus dari diri Intinya sendiri. berarti ya kalau misalnya kita pengen punya usaha banyak ya, anak kita aja, ya kitanya dulu berarti ya Kak ya. Kalau pengen anak kita pintar, kita dulu pintar, ya kan? Kalau kita pengen anak kita terdidik dulu diri kita. Ya, namanya itu apa? Ngaca dulu dong. Iya, waktu Khadijah pernah ini ada satu ibu, dia berhasil anaknya itu orang Iran ya, salah satu orang Iran. Anaknya itu muhajabah, tertutup rapat. Dia satunya menjadi dokter, satunya lagi jadi pokoknya 3 anaknya itu sukses semua ya. Jadi orang-orang penting gitu. Tapi muhajabah dan diniyah, jaga agamanya baik-baik. Ibunya nih. Enggak, anak ibunya ini. Ya, ibunya sendiri muhajabah gitu. Tapi anak-anaknya itu bisa berhasil semua gitu, 3-3-nya. Perempuan lagi. Terus diwawancara ibunya, bagaimana ibu kok bisa menghasilkan anak-anak yang luar biasa gitu. Dan mereka tetap menjaga hijabnya, tapi bisa jadi orang sukses gitu. Ibunya bilang, sebelum saya menyuruh anak saya dulu ya mengerjakan. Jadi dari situ anak saya belajar dan memahami apa yang saya katakan dari situ. Jadi kita harus mengajar ke diri dulu, baru kita bisa mengajari anak-anaknya. Iya sih, anak juga nggak akan nurut ya. Kalau kita nyuruh A tapi kita yang ngelakukan B ya nggak bakalan ya. Iya, kayak misalnya kalau aku lihat misalnya ada orang tua nyuruh jangan main HP tapi Nah ini nih, Itu nggak yang kita mempan hadapi pakai sekarang. padedi itu. Itu yang kita Tapi kita hadapi main HP. sekarang. sehari 1 jam aja. Tapi ibunya dari pagi sampai sore main HP terus gitu. Kamu lagi nyindir ya, nggak usah nyindir deh. Aku nggak ada nyindir loh.
Ya, itu kenyataannya yang Iya. membuat kita kerepotan, bukan masalah teknologi yang salah, tapi bagaimana memanfaatkan teknologi itu. Bener banget ini. Ini Kak, justru Iya. bukan yang salah, bukan teknologi hanya alat. Iya. Filter itu dari kita dulu ya, bentengnya tuh kita dulu di dalam nih, orang rumah, kitanya sebagai yang mendidiknya ya. Mantap ini. Luar biasa Ya, ya, alhamdulillah. pembicaraan kita hari ini ya Allah. Daging. Daging itu Daging terus. Tiap minggu daging. Tahu nggak daging berisi gitu. Obrolannya tuh berisi, asik. Masya Allah. Semoga pembicaraan kita hari ini benar-benar bisa membuahkan apa ya, manfaat yang luar Amin. biasa. Karena banyak banget nih aku mendapatkan banyak sekali ilmu nih. dari Iya, pembicaraan. setiap minggu alhamdulillah ada yang masuk ya, banyak. Nah, makanya jangan pernah skip nonton Mahdawiyah Channel Kata Perempuan, asik. Ya mungkin sudah cukup kan untuk Ya, hari ini kita pembicaraan tutup mengenai dulu ya. Saidah Maria. Iya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa membawa manfaat Amin. dan juga apa nih Kak? Dan juga Dan juga bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Ya, pokoknya diambil yang baik-baiknya, cerita dari tokoh-tokoh ini kita serap, kita amalkan, insya Allah mudah-mudahan ya. Nah, terus apa? benar. Oke, udah segitu aja. Udah, ya. nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah. Dari tadi udah alhamdulillah udah cukup. Tahu, udah makin error. Oke, cukup sekian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini serta like dan juga Ya, like, komen. Tolong di komen di bawah. Kita mau bahas tokoh siapa lagi ya. Bolehlah komen, kasih ide kita mau bahas dari segi apanya gitu ya. Oke, jangan lupa setiap hari apa kita mau Kamis jam 10 malam. 10 malam. Jam Jangan 9, tidur. jam 10 malam. Jangan tidur dulu boleh untuk 1 malam itu nonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.